warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat beraktivitas dan apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Nah, pada video kali ini, saya atas nama Citrali Ode akan mempresentasikan atau sedikit memaparkan materi tentang biologi di bagian bab 3. Nah, perkenalkan, saya atas nama Citrali Ode dari kelas 11 MIPA 1 asal sekolah SMA Negeri 3 Wanyuwangi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi biologi kan, seperti yang saya sudah katakan tadi. Nah, sebelum saya menjelaskan materinya, apa sih itu biologi? Nah, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroba. Nah, biologi juga berasal dari dua kata dan dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti kehidupan dan logos yang berarti ilmu. Nah guys, sekarang kita akan masuk di materi intinya yang ada di bagian bab 3 yang berjudul struktur dan fungsi sel penyusun jaringan hewan, yang dimana memiliki dua poin utama, yaitu di bagian A dan di bagian B, yang dimana di bagian A itu memiliki judul struktur, letak, fungsi jaringan hewan vertebrata. Dan sebelum saya menjelaskan lebih jauh lagi, apakah ada yang tahu apakah itu hewan vertebrata? Nah, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang yang ada di bagian belakang. Oke teman-teman, di bagian A yang pertama itu ada satu jenis jaringan penyusun organ pada hewan vertebrata. Jadi jaringan utama penyusun organ tubuh hewan vertebrata yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Oke, jaringan epitel tersusun dari beberapa sel yang saling terkait oleh zat pengikat yang kuat sehingga tidak adanya ruang antar sel. Satu, jenis epitel berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan sel. Nah, berdasarkan bentuk sel, epitel dibedakan menjadi bentuk pipih dan bentuk kubus. Nah, sedangkan berdasarkan lapisannya, epitel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu epitel simplex dan epitel kompleks. Epitel simplex adalah epitel yang terdiri dari satu lapis sel, sedangkan epitel kompleks terdiri dari beberapa lapisan sel. Yang kedua itu ada jenis epitel berdasarkan struktur dan fungsinya. Berdasarkan struktur dan fungsinya, epitel dibedakan menjadi dua, yaitu epitel kelenjar dan epitel penutup. Jadi di epitel kelenjar itu ada kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang memiliki saluran pengeluaran untuk mengeluarkan hasil sekresinya. Nah, di kelenjar endokrin itu kelenjar yang tidak memiliki saluran pengeluaran. Otomatis itu beda dengan di kelenjar eksokrin, karena kan di kelenjar eksokrin itu kan dia memiliki saluran pengeluaran, sedangkan di kelenjar endokrin itu dia tidak memiliki saluran pengeluaran. Nah, di kedua ada jaringan pengikat. Jaringan pengikat tersusun dari matriks dan sel-sel penyusun lainnya. Nah, struktur jaringan pengikat itu ada matriks dan sel-sel penyusun lainnya. Dan di sel-sel penyusun lainnya itu terdiri dari fibroblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, dan sel darah putih. Yang kedua itu ada macam-macam jaringan pengikat berdasarkan struktur dan fungsinya. Jaringan pengikat berdasarkan struktur dan fungsinya dikelompokkan menjadi dua jaringan, yaitu jaringan biasa dan jaringan khusus. A. Jaringan biasa. Jaringan biasa dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan pengikat longgar dan jaringan padat. Dan di poin B ada jaringan pengikat dengan sifat khusus. Jaringan pengikat dengan sifat khusus mempunyai fungsi khusus, misalnya menunjang jaringan lunak dan membentuk sel-sel darah. Jaringan ini terdiri atas jaringan tulang rawan atau kartilago, jaringan tulang keras, jaringan darah, dan jaringan limfa. Oke, di bagian C itu ada jaringan otot. Jaringan otot tersusun dari sel-sel otot. Jaringan ini berfungsi melakukan pergerakan. Kemampuan otot untuk berkontraksi disebabkan adanya serabut kontraktil yang tersusun dari filamen aktin dan miosin. Jadi di sini saya akan menunjukkan berbagai otot, berbagai macam otot. Ini bisa kalian perhatikan di buku. Ini di sini ada jaringan polos, jaringan lurik, dan jaringan jantung. Jadi jika kurang jelas saya akan menampilkannya di sini. Oke, yang terakhir itu ada jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Neuron berfungsi merespon perubahan lingkungan, membawa impuls-impuls saraf ke pusat saraf atau sebaliknya, dan kemudian dia juga bereaksi aktif terhadap perangsang. Dan di neuron juga terdiri atas bagian-bagian berikut, yaitu badan sel saraf yang mengandung inti sel dan neoplasma. Di kedua ada neuron atau akson berfungsi membawa impuls meninggalkan badan sel saraf, dan terakhir itu ada dendrit berfungsi membawa impuls ke badan sel saraf.
Oke guys, itu saja video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Dan semoga saja kalian bisa memahami apa tadi yang saya jelaskan dari materi awal sampai materi akhir. Jadi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thank you for watching. Cari suasana beda, martukulan disco.